Kiai Mahfud kini hanya tinggal nama. Tubuhnya dibawa ambulans malam itu dalam keadaan mengenaskan. Tak ada jejak luka dari benda nyata. Semuanya seperti direnggut oleh kemarahan tak kasat mata. Dan aku tahu, hanya satu jalan tersisa. Aku harus menggali sendiri, di bawah tangga rumah ini. Di mana rahasia Laksmi dikubur bersama darah dan dosa. Kusingkirkan karpet tua yang telah menempel puluhan tahun. Di bawahnya, ada ubin retak, dan tepat di tengah, jejak tangan merah seolah ditanamkan dari dalam tanah. Kugunakan linggis untuk menghancurkan ubin. Sekali. Dua kali, tanah lembek dan bau amis langsung menyembur keluar. Ya Tuhan, ini bukan bau tanah biasa. Gumamku menutup hidung. Kupindahkan tanah dengan tangan kosong. Jari-jariku lecet, tapi hatiku hancur seketika saat menemukan sesuatu, kain kafan kecil. Terbungkus sempurna. Dan berisi tengkorak mungil, ini bayi. Gumamku terisak, aku terus menggali. Dan di lapisan lebih dalam, aku menemukan tulang belikat perempuan dewasa, dan sisa rambut panjang yang masih utuh, dikubur tanpa peti, tanpa doa, tanpa ampun. Begitu tulang-tulang itu tersingkap, rumah mulai bergetar, lampu berkedip, dinding berdenyut seperti daging, dan dari loteng terdengar suara tangis Laksmi, bukan marah, tapi menjerit kesakitan. Dia menangis semalaman. Raihan. Dia menjerit di dalam perutku. Sebelum mereka membakarku hidup-hidup. Ucap Laksmi terdengar dari segala arah. Aku tahu semuanya sekarang. Aku tahu. Tapi kenapa aku? Kenapa aku? Tanyaku, berteriak ke langit-langit. Rumah membalas teriakanku dengan suara ribuan bisikan. Karena darahmu adalah warisan dosa. Tiba-tiba, Laksmi muncul utuh di hadapanku, berdiri di tengah tangga. Gaun merahnya terbakar pelan, kulitnya melepuh tapi matanya menatap tajam, penuh kesakitan, dan di tangannya dia menggendong bayi mungil berwarna arang. Kubur kami dengan layak, Raihan. Atau rumah ini akan jadi liang lahatmu berikutnya. Ucap Laksmi dengan suara bergetar. Aku tidak pernah membayangkan malam seperti ini. Di bawah cahaya bulan setengah mati, aku menggali lubang pemakaman di halaman belakang rumah. Tulang Laksmi dan bayinya kuletakkan dalam kain putih bersih. Di atas tanah ini, dulu hanya tumbuh rumput liar. Sekarang, akan kutanam dosa warisan keluargaku. Kubuat liang sedalam 2 meter. Tubuhku gemetar. Tangan bergetar. Suara jangkrik mendadak hilang. Langit mendung, tapi tak menurunkan hujan. Hanya diam. Seolah alam pun sedang menonton. Laksmi. Aku minta maaf. Aku bukan siapa-siapa. Tapi kau layak dimakamkan dengan benar. Anakmu pun juga. Aku akan mengakhiri ini semua. Ujarku, berbisik di samping liang. Dengan pelan, kuletakkan tulang-tulang itu ke dasar liang. Kutaburkan bunga, kupanjatkan doa seadanya. Dengan air mata, tapi saat ku benamkan cangkul pertama ke tanah, tanah tiba-tiba bergetar.
Liang maka meletuskan semburan darah dari dalam. "Aapa?" gumamku. Kaget, darah menyembur dari dalam tanah seperti sumur neraka. Dari dasar liang, terdengar jeritan dan tawa. Bukan dari Laksmi, tapi dari arwah lain, suara-suara pria. Anak kecil, perempuan, semua menangis, menjerit, mencakar, merintih. Suara misterius bergema, "Kau pikir hanya Laksmi yang dikubur di sini?" Rumah ini menyimpan lebih dari satu mayat. Tanah runtuh, lubang itu melebar, seperti mulut besar yang menganga dan siap menelan segalanya. "Tidak, tidak!" ujarku, berteriak. Satu persatu bayangan muncul dari sekitar rumah. Perempuan tua, bocah, pria-pria tanpa kepala. Semuanya berdiri diam. Wajah mereka kosong, tapi matanya penuh dendam. Di tengah mereka, Laksmi berdiri, membelakangiku. "Diam, Laksmi, aku sudah lakukan yang kau minta, aku sudah menguburmu," ujar Raihan. Gemetar, dia berbalik. Kali ini, wajahnya tenang. Tapi, ia menatap ke arah rumah. Bukan ke arahku. Aku tenang. Tapi mereka belum. Mereka semua korban keluargamu, ucap Laksmi, berbisik. Angin kencang berhembus. Rumah tua itu bergetar keras hingga genteng jatuh satu persatu. Dan dari dalam rumah, terdengar suara tangisan massal. Suara mereka yang pernah dikubur secara diam-diam, dihilangkan, dibungkam. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya dilakukan keluargaku di masa lalu? Tanyaku, jatuh terduduk. Setelah prosesi pemakaman yang nyaris berubah jadi kiamat kecil, aku pikir semua akan tenang. Tapi malam berikutnya, Laksmi hadir dalam mimpiku. Bukan dengan amarah, bukan dengan tangisan, tapi dengan petunjuk. Dalam mimpiku, Laksmi menggandeng tangan bayinya. Ia berdiri di tengah ruang. Tamu rumahku. Dinding-dindingnya hitam. Udara seperti abu. Lalu dia menunjuk ke arah lantai kayu di bawah lemari tua dekat ruang makan. "Buka." Tempat mereka menyembunyikan kami semua, ucap Laksmi, berbisik. Dengan jantung berdebar, aku geser lemari besar yang tak pernah kupindah sebelumnya. Berat, berdebu, dan di bawahnya kutemukan garis persegi kecil, seperti penutup kayu. Kupaksa congkel dengan linggis, berhasil terbuka. Dan di dalamnya ada anak tangga kayu menurun ke dalam kegelapan. Ini ruang bawah tanah. Tanyaku, berbisik, kusorotkan senter. Debu beterbangan. Udara berubah dingin dan anyir. Langkah demi langkah, aku turun ke ruang tersembunyi yang entah kenapa tidak tercium keberadaannya selama ini. Dindingnya batu bata mentah, lembab. Ada tali-tali tambang tergantung, seperti bekas pengikatan. Meja kayu panjang, karung goni di sudut ruangan, dan yang paling menghancurkan hatiku, sebuah buku catatan tua. Dengan sampul kulit dan inisial, KS Kasni. Nenekku. Gumamku, membaca perlahan.
Kubuka halaman pertama. Tulisan tangan nenek. Rapih, tapi dingin, isi catatannya membuat darahku membeku. Laksmi sudah terlalu jauh. Dia mengancam akan membeberkan semuanya. Jika dia melahirkan, semuanya bisa hancur. Aku dan suamiku sepakat. Dia dan bayinya tidak boleh keluar hidup-hidup. Ya Tuhan, Kalian yang merencanakan semua ini. Gumamku, bergetar, halaman berikutnya. Daftar nama, puluhan nama, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak, mereka semua. Korban, dibungkam, disembunyikan, dikubur diam-diam, dan salah satu nama di daftar itu, Soleh anak laki-laki. Diketahui punya penyakit sejak kecil. Tak boleh menyebar. Soleh, itu nama ayahku. Kataku, membaca nyaring, gemetar, kengerian bertambah, senter berkedip. Suhu turun drastis. Dari sudut ruangan, bayangan-bayangan berdiri diam, mengelilingiku. Satu persatu mereka muncul, wajah pucat, tubuh berlubang, mata menangis darah di antara mereka. Laksmi berdiri, tapi kini ia tersenyum, tak menyeramkan, tapi penuh luka yang dalam. Kau telah menemukan kebenaran, Raihan. Tapi kebenaran adalah kutukan jika tak disuarakan. Ucap Laksmi, berbisik lembut. Aku kembali ke kamar sambil memeluk erat buku catatan nenek. Catatan dosa yang selama ini dikubur di bawah tanah. Kupandangi wajahku di cermin. Mata sembab, tubuh gemetar, tapi tekadku kini bulat. Kebenaran harus keluar dari rumah ini. Ku keluarkan laptop. Kubuka dokumen baru. Kutulis semua, tentang Laksmi, tentang ruang rahasia, tentang buku catatan, bahkan nama-nama korban. Tanganku gemetar di atas keyboard, tapi aku terus menulis. Kalau aku mati, biarlah orang lain tahu apa yang terjadi di rumah ini. Gumamku, membatin. Semakin lama aku menulis, udara kamar semakin dingin. Tirai jendela berkibar sendiri, meskipun tak ada angin. Layar laptop tiba-tiba menampilkan wajah Laksmi. Padahal aku tak menulis namanya di sana. Jangan keluar. Jangan kau buka rahasia ini pada dunia. Ucap Laksmi, muncul di layar, pelan. Aku tak bisa diam lagi. Laksmi, kau tak sendirian. Mereka semua pantas didengar. Ujarku, menggertakkan gigi. Kukirim draft tulisan itu ke email pribadi. Tapi sinyal hilang, listrik padam, dan dari luar rumah, suara derap kaki berlarian, suara jeritan samar, dan isak tangis mengepung rumah dari segala arah. Ini bukan mimpi. Gumamku, menutup telinga. Tiba-tiba pintu kamar bergetar hebat. DUG. 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 Kulihat bawah pintu. Darah mengalir masuk, disusul rambut panjang yang bergerak sendiri. Lalu, pintu terhempas terbuka. Laksmi berdiri di ambang, seluruh tubuhnya hangus dan terbakar. Tapi ia tidak menyerang. Kalau kau menuliskannya, kau juga harus siap membayar harga. Ucap Laksmi, bernapas berat. Kalau aku diam, lebih banyak yang akan mati sia-sia. Jawabku,
Laksmi memejamkan mata. Di belakangnya, bayangan arwah lain mulai memudar satu persatu. Mereka perlahan menghilang dalam asap, tapi sebelum Laksmi pergi, ia menyentuh dadaku dan meninggalkan bekas terbakar berbentuk tangan. Kau adalah saksi terakhir kami, ucap Laksmi. Terakhir, nyata, aku bangun di sofa ruang tengah. Listrik sudah menyala. Semua tampak tenang, tapi saat kulihat layar laptop, dokumen yang kutulis hilang, email tak terkirim, bahkan buku catatan itu ikut menghilang dari tas. Hanya satu hal yang tersisa di meja. Kertas kusut dengan satu kalimat, ditulis pakai darah. Kalau kau berani ulangi, kami akan kembali. 3 hari setelah semua kejadian itu, aku tinggalkan rumah. Tidak bawa apa-apa. Tidak pamit ke siapa-siapa. Aku hanya lari, tapi semakin jauh aku pergi, semakin aku sadar, yang kutinggalkan bukan sekadar rumah, tapi rahasia yang tak akan pernah selesai. 1 minggu kemudian kota baru. Kini aku tinggal di kontrakan kecil, jauh dari desa. Aku tak pernah buka sosial media. Tak pernah menyebut alamat lamaku, tapi malam-malamku tetap dihantui, karena meskipun aku pergi, jejak mereka ikut terbawa. Jam 2 dini hari, ada ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Kupikir itu mimpi. Tapi suara itu terus berulang saat kubuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya sebuah benda tergeletak di lantai. Buku catatan kulit bertuliskan inisial, KS. Kenapa masih kembali? Tanyaku. Menangis, pelan, halaman pertamanya kosong. Tapi di tengah buku, ada satu tulisan baru yang tak pernah kutemukan sebelumnya. Kau pikir rahasia ini bisa dibawa lari, Raihan? Rumah itu tidak akan diam. Tidak akan pernah selesai. Setiap yang masuk akan ikut terkubur. Epilog kembali ke desa. Rumah tua itu kini dibiarkan kosong, terkunci, tak terurus. Rumor menyebar, orang yang mencoba membelinya hilang, petugas desa yang membersihkannya kesurupan, anak-anak kecil selalu melempar batu ke arah rumah itu sambil menangis tanpa sebab. Raihan, catatan terakhir, ini bukan cerita tentang hantu. Ini cerita tentang dosa, dan setiap rumah tua, setiap keluarga besar, punya sudut yang dikunci rapat, karena begitu dibuka, mereka yang diam mulai berbicara. Tamat. Nantikan cerita berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.